Beri jalan kehadiran militer, pemukim Israel tinggalkan tepi barat. Pemukim Israel meninggalkan sebuah pos permukiman ilegal di tepi barat yang diduduki pada Jumat kemarin. Mereka mematuhi kesepakatan yang dicapai dengan pemerintahan baru Perdana Menteri sayap kanan Naftali Bennett. Mobil terakhir mengalir keluar dari Eviater dekat Beit sesuai dengan batas waktu 16 sore waktu setempat untuk meninggalkan pos terdepan. Puluhan keluarga pemukim beberapa minggu lalu mulai membangun pemukiman yang bertentangan dengan hukum internasional dan Israel, memicu protes sengit dari warga. Saya harap kami akan segera kembali ke sini, Sarah Ellison, ibu 6 anak, mengatakan kepada AFP sebelum pergi. Kita bisa membangun rumah besar, imbuhnya, seperti dikutip dari The New Arab Sabtu 3 Juli 2021. Daerah puncak bukit di mana para pemukim mendirikan pemukiman rumah trailer, gubuk, dan tenda terletak di dekat Nablus di tepi barat utara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada hari Kamis, para pemukim harus pergi pada hari Jumat sore. Namun rumah sementara mereka akan tetap ada dan tentara Israel akan membangun kehadiran mereka di daerah tersebut yang bertentangan dengan hukum internasional. Saat pemukim pergi, tentara berada di lokasi, kata seorang wartawan AFP. Kementerian Pertahanan Israel kemudian akan menilai daerah tersebut untuk kemungkinan mendeklarasikannya sebagai tanah negara, di mana Israel mengizinkan pemukim untuk membangun. Jika itu terjadi, militer kemudian akan mengizinkan sebuah komunitas dengan sekolah agama untuk dibangun. Perselisihan di sekitar lokasi titik panas menempatkan ketegangan awal pada koalisi 8 partai Bennett yang beragam yang mencakup Partai Nasionalis sayap kanan Yamina serta kelompok sayap kiri dan anggota parlemen Palestina Israel. Kesepakatan itu ditolak oleh kelompok sayap kiri Israel serta wali kota Beita, desa Palestina terdekat. Bentrokan dan protes akan berlanjut selama orang Israel tetap berada di tanah kami, katanya kepada AFP. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Israel telah menduduki tepi barat secara ilegal sejak 1967 dan melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Lebih dari 700.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur dalam konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Pemukim Israel tinggalkan pos terdepan tepi barat Palestina. Pemukim Israel meninggalkan pos terdepan ilegal di tepi barat. Tindakan itu untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai. Dilansir dari AFP, Sabtu 3 Juli, pemukim meninggalkan lokasi menggunakan mobil militer dan polisi Israel. Mobil terakhir keluar dari Eviatar dekat kota Palestina Nablus sesuai dengan batas waktu pada Jumat 2 Juli pukul 16 waktu setempat. Saya harap kami akan segera kembali ke sini, kata Sarah Lisbon kepada AFP. Diketahui puluhan keluarga membangun pemukiman beberapa minggu lalu. Dalam hitungan minggu, pemukim membangun rumah beton yang belum sempurna dan mendirikan gubuk dan tentan di puncak bukit di tepi barat utara, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional dan Israel dan memicu protes dari warga Palestina. Warga Palestina bersikeras bahwa komunitas Yahudi sedang membangun di tanah mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada Kamis 1 Juli, para pemukim harus pergi pada Jumat 2 Juli sore, tapi struktur mereka dapat tetap dan akan dijaga oleh militer Israel.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan akan mempelajari daerah itu untuk menilai apakah itu dapat diakui di bawah hukum Israel dan dinyatakan sebagai tanah negara. Jika itu terjadi, Israel kemudian dapat mengizinkan sebuah sekolah agama untuk dibangun di Eviatar dengan tempat tinggal untuk staf dan siswanya. Pengakuan polisi Israel, informan Sinbet dalang kekerasan terhadap warga Palestina. Para informan Badan Keamanan Israel alias Sinbet dituding menjadi dalang kekerasan terhadap komunitas Palestina di Israel. Tudingan tersebut disampaikan oleh seorang perwira kepolisian Israel sebagaimana dikutip oleh Channel 13. Perwira yang tidak disebutkan namanya tersebut menambahkan, hal itu menghambat kepolisian Israel dalam menangani kejahatan. Para penjahat yang saat ini memimpin kejahatan serius di masyarakat Arab sebagian besar adalah informan Sinbet, kata perwira itu. Dan dalam situasi ini polisi terkait karena para informan itu memiliki kekebalan dan tidak dapat disentuh, sambungnya. Sinbet berada di bawah kendali langsung Perdana Menteri Israel dan disebut sebagai organisasi paling misterius di Israel. Sinbet merupakan badan keamanan yang mengkhususkan diri dalam urusan dalam negeri di Israel dan tanah yang diduduki. Menurut Politico, Sinbet bertindak sebagai agen dinas rahasia, Badan Intelijen Internal, Badan Keamanan, dan Badan Penegak Hukum Israel. Perwira polisi itu menambahkan masalah tersebut sudah diangkat dalam pertemuan yang melibatkan Komisaris Polisi Kobi Sabtai dan Menteri Keamanan Publik Omer Barlev. Sinbet membantah tudingan yang dilontarkan perwira polisi tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah kekeliruan. Pada Mei, aksi protes meletus di seluruh wilayah Palestina. Israel kebakaran akibat serangan balon pembakar dari Gaza. Serangan balon pembakar yang diluncurkan dari Gaza pada Jumat 2 Juli 2021 menyebabkan kebakaran di Israel Selatan. Hal tersebut disampaikan petugas pemadam kebakaran setempat sehari setelah Israel membalasnya dengan serangan udara di Gaza. Satu tim memadamkan api di wilayah Eshkol dekat perbatasan dengan jalur Gaza, bunyi keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran yang dikutip AFP. Seorang penyelidik kebakaran menentukan bahwa api itu disebabkan oleh balon pembakar. Lanjutnya, pada Kamis 1 Juli 2021, 4 kebakaran kecil yang disebabkan oleh balon pembakar dari Gaza padam di wilayah Eshkol.